Azza wa Jalla. Dalam dunia pengobatan alternatif, itu kebanyakan yang datang kepada mereka biasanya adalah orang-orang yang merasa kena santet, kena sihir, kena guna-guna. Nah, tapi kalau penyakit-penyakit yang jelas tentu ya ke rumah sakit, beri obat di apotek. Tidak mungkin orang kena asam urat datang ke dukun kan? Ada orang kena asam urat datang ke dukun? Enggak lah ya. Aku kena darah tinggi, datang ke dukun, kun saya darah tinggi kun. Ya enggak lah. Paling orang yang kesurupan, kena santet, kena sihir, merasa kena padahal enggak kena gitu. Akhirnya sampai di dukun ditakut-takuti padahal hanya sakit kepala biasa. Kalau dia beli bodrek sudah sembuh, kata dukun kepalamu ada jinnya gitu. Akhirnya apa? Sudah makin stres kepalanya. Ya, karena ditakut-takuti dan memang begitu. Amaliyah dukun itu satu, tukang nakut-nakuti, yang kedua tidak pernah bilang tidak bisa. Pasti bilang bisa. Nggak ada dokter bilang, dukun tuh kira-kira penyakit saya bisa disembuhkan. Bisa, dengan pastinya bisa. Kalau saya bisa, kamu bisa juga. Nggak pernah bidukun, saya nggak bisa. Semua bisa. Ya, kalau dokter mungkin masih angkat tangan, nggak bisa, ini bukan spesialis saya. Kesana spesialisnya. Kamu jantung, ke sana. Kanker kamu di sana. Kalau dukun nggak ada. Mau semua penyakit sini. Ya. Ada kerisnya masing-masing tuh. Ya. La ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk pada perkara sihir dulu ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan bahas tentang bolehkah mengobati sihir dengan sihir. Kan ada manfaatnya juga. Orang kena sihir, datang ke tukang sihir. Oleh tukang sihir dibuang sihir kita, hilang akhirnya. Dalam bahasa Arab disebut nusyrah namanya. Mengobati sihir dengan sihir. Ya. Nabi SAW ditanya tentang nusyrah. Kata Nabi SAW, huwa min amali syaitan. Nusyrah itu bagian daripada amalan setan. Rasul yang mengatakan, mengobati sihir dengan sihir itu termasuk amalan setan. Kata Rasulullah. Ada sebagian ulama mengatakan, bagaimana kalau dalam kondisi darurat tidak ada tukang ruqyah? Cari ke sana tukang ruqyah nggak ada, cari ke sini nggak ada gitu. Ya terpaksalah ke tukang sihir. Yang penting saya hilang sihirnya, kemudian saya sembuh dari sihir. Sebagian ulama ada yang membolehkan, tetapi Imam Ahmad membantah bahwa ulama yang membolehkan dengan cara nusyrah, maksudnya nusyrah di sini bukan sihir, tapi yang dimaksud nusyrah di sinilah ruqyah syar'iyyah. Terpaksa bolehlah kita meminta ruqyah. Padahal meminta ruqyah itu bisa mengurangi tawakal dan bisa mengeluarkan 70 dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab, kan begitu ya. Tetapi dalam kondisi darurat tidak masalah. Maka dari sini masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh seseorang itu, bahkan Imam Ahmad tegas-tegas mengatakan haram orang yang mengobati sihir dengan sihir. Baik. Ada hal-hal yang ingin saya jelaskan ikhwan. Terkadang seseorang itu diruqyah, tapi terkadang ruqyahnya itu kurang berpengaruh. Tidak ada pengaruh sama sekali dalam ruqyah itu. Ya tidak sembuh, ya penyakitnya tetap ada. Sebenarnya kenapa? Contoh nih, antum nanya sama saya, Ustaz, kalau terkena penyakit ini gimana sih? Kata saya ruqyah saja. Lebih baik ruqyah mandirilah. Kemudian saya katakan antum harus baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, baik di pagi, di siang, di sore, sebelum tidur baca ini, baca ini. Kemudian antum amalkan betul. Tetapi tidak kunjung juga sembuh. Ya. Bahkan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Atau antum mendatangkan ustaz, tolonglah ustaz, saya diruqyah sama ustaz. Biasa-biasa saja. Ya, tak ada pun jin keluar. Umpamanya. Intinya bahwa kenapa ruqyah itu kurang berpengaruh? Ada apa sebenarnya? Apa salahnya? Ya. Maka para ulama mengatakan ada beberapa poin kenapa ruqyah itu tidak bisa berpengaruh. Maksudnya ruqyah syar'iyyah
Kalau ruqyah yang syirki, yang kita tidak bahas dulu, nanti belakangan. Kita bahas ruqyah syar'i dulu. Kata para ulama, kenapa ruqyah itu tidak berpengaruh kepada orang yang diruqyah? Satu, terkadang orang yang diruqyah itu hatinya masih bergantung kepada selain Allah, ya. Sementara dia mencari perobatan, meminta penyembuhan kepada Allah, tapi hatinya masih mencari kepada selain Allah. Jadi satu sisi kadang dia datang ke ustadz minta diruqyah, sisi lain dia masih tetap juga datang ke paranormal, orang-orang pintar supaya disembuhkan. Dalam hatinya, ya duluan manalah, sembuh itu apa sembuh ini gitu. Nah ini kan ada juga yang seperti itu, nggak berpengaruh ruqyahnya. Yang kedua, ya, terkadang bacaan-bacaan yang dibaca itu bukan baca-bacaan yang memang datang dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW, berupa doa-doa yang dianjurkan, sehingga percuma doa-doanya. Apalagi sampai kemudian datang ke dukun, kemudian diajari untuk memanggil nama-nama syaitan, nama-nama jin. Ya, mambang tanah, mambang sumur, mambang ini, semua mambang disebut. Ya nggak bisa lah kan begitu, ya. Datangkan jin nggak bisa, kecuali baca Quran, baca doa-doa dari Rasulullah gitu ya. Ataupun yang ketiga, adamul iltizam bi adzkari sabahi wal masa. Kalau orang lagi terapi kesembuhan, ruqyah gitu ya, kan itu harus diterapi tuh. Tidak bisa diruqyah langsung sembuh, tidak. Tetapi ada hal-hal yang terkadang orang itu lupa. Dia terkait dengan orang yang meruqyah saja. Kata ruqyah, kata saya peruqyah ini, besok datang ya. Datang dia. Nanti malam datang lagi ya. Datang lagi. Jadi tergantung kepada saya. Padahal kekuatan ruqyah itu ada pada dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara meminta perlindungan. Kalau pagi ada namanya zikir pagi, kalau sore ada namanya zikir sore, sebelum tidur ada namanya zikir sebelum tidur, untuk terhindar dari sihir. Itu yang paling kuat sebenarnya, bukan ketergantungan kepada tukang ruqyah, ya. Itu kenapa ruqyah tidak berpengaruh, ya. Kemudian juga kata para ulama, qilatul fahmi lima'anil Quran. Terkadang kurangnya pemahaman terhadap makna-makna Al-Quran yang dibacanya. Dia nggak paham, terkadang nggak bisa baca Quran. Iqra pun nggak tahu, alif bengkok pun terkadang nggak tahu. Nah, ini kan kalau yang seperti ini harus belajar. Jadi ketika ruqyah, dia carilah orang yang bisa ngajarkan dia Quran, ya. Kemudian juga terkadang al-iktifa bil istima'i lirruqyati wal adhkar wa adamu qira'ati li nafsihi. Terkadang dia mencukupkan dengan mendengar, entah dengar kaset, entah dengar ustadz yang baca Quran, tapi dia sendiri tidak mau baca Quran. Gimana? Ya, kalau antum sedang diruqyah jadi pasien ini, diruqyah juga dengerin Quran, antum juga di rumah baca Quran juga, baca ayat-ayat ruqyah. Jadi saling memperkuat di situ, baru ada pengaruh ruqyahnya, ya. Kemudian juga para ulama isti'jalu an-natijah wa talabus syifa sur'atan wa adamus sabri. Tergesa-gesa ingin dapat hasil. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Saya sudah 2 kali ruqyah. Padahal ini yang ruqyah ini bukan ustadz biasa, top barkoton, bukan ustadz kaleng-kaleng. Kok nggak juga katanya. Ini kok pengen cepet-cepet, ya nggak bisa. Kesembuhan itu kan datang dari Allah, bukan datang dari si peruqyah, ya. Jadi terkadang ingin cepat-cepat sembuh, kemudian tidak sabar. Nah, ini justru ruqyahnya tidak akan pengaruh. Kemudian juga az-dzunub wal ma'asi, dosa dan maksiat yang akhirnya mengurangi pengaruh ruqyah. Sudah di ruqyah, maksiat lagi, ya, percuma juga ruqyahnya, ya. Habis dibuang setannya, dimasukkan lagi sama dia, bahasanya seperti itu, ya. Jadi asik masuk keluar masuk aja, ya kan? Main-main setannya. Kemudian juga atau ityanul kahana was sahara, ataupun dia datang kepada, memang bukan spesialis ruqyah, justru datang ke dukun-dukun, akhirnya dikasih mantra-mantra, mengundang jin dan yang sebagainya. Ya gimana mau pengaruh ruqyahnya, ya. Kemudian juga yang selanjutnya adamul istimrar bitaubah. Dia tidak lekas bertobat.
karena dosa ataupun penyakit itu terkadang ditimbulkan dari dosa. Banyak dosa, banyak penyakit. Walaupun ada penyakit itu datang dalam rangka ujian untuk menguji keimanan dan kesabarannya, tapi banyak juga dosa itu lantaran maksiat. Coba, penyakit AIDS, maksiat zina, maksiat homoseksual, muncul penyakit-penyakit aneh-aneh kan, ya. Maka jauhi maksiat, bertobat. Kemudian juga yang selanjutnya ada i'tiqad naf'ar ruqyati wasti'mali ruqyati litajrubati faqat. Dia kurang yakin dengan ruqyah, dia ruqyahnya coba-coba. Coba-cobalah. Mudah-mudahan kalau coba-coba sih bisa sembuh. Ruqyah kok coba-coba? Ruqyah jangan coba-coba. Ruqyah itu pengobatan ilahi, pengobatan Allah. Allah yang turunkan obat untuk mengangkat penyakit. Maka jangan coba-coba. Yakin bahwa tidak ada pengobatan yang lebih manfaat di kolong langit kecuali ruqyah. Karena itu pengobatan ilahi. Betul-betul Allah yang angkat. Karena yang dibacakan ayat-ayat Allah, zikir-zikir yang memang disabdakan Rasul yang sahih gitu ya. Jadi harus yakin betul. Kalau nggak yakin buat apa kok coba-coba? Itulah makanya ruqyahnya kurang berpengaruh karena coba-coba tadi. Ya. Kemudian juga tidak adanya ikhlas. Tidak ada ikhlas dari yang meruqyah. Ya. Makanya kasih keikhlasan dia supaya dia betul-betul cari peruqyah itu yang memang ikhlas ingin menolong kita. Karena banyak para peruqyah di zaman sekarang itu memang betul-betul murni cari dunia. 1 jin keluar 1 juta ya, 3 jin 3 juta katanya. Mana pula ini? Ya, gimana tahunya Ustaz 3 jin? Ya, kamu nggak tahu karena kamu kan peruqyah katanya. Jadi dukun pula dia. Ya, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi harus betul-betul ada keikhlasan dari si peruqyah itu. Memang menolong saudaranya, bukan karena urusan dunia. Ya. Kemudian juga al-jahru bi ruqyati syar'iyyah. Terkadang yang meruqyah ini baru belajar, belum menguasai betul bagaimana cara meruqyah, dia sudah berani meruqyah. Bukankah ruqyah itu doa? Bukankah doa itu ibadah? Bukankah ibadah itu harus ikhlas dan mencontoh? Bukankah ikhlas dan mencontoh itu perlu ilmu? Pelajari dulu, betul-betul pelajari, baru kemudian praktek. Ya, jangan belum apa-apa udah dipraktekkan. Jadi harus ada ilmunya supaya ada pengaruh ruqyahnya. Kemudian ujub bagi si peruqyah, mungkin dia jam terbangnya sudah banyak, merasa sudah banyak setan yang dibunuh dia, yang diusir dia, akhirnya takabur. Nah, ini bahaya. Itu makin mengurangi kualitas ruqyah. Kemudian dhaful iman, juga lemahnya iman. Ya, lemahnya iman bagi yang diruqyah itu mungkin tidak pernah sholat gitu ya, tidak pernah baca Quran, tidak pernah zikir, lemah imannya, ya makin diganggu lah kan itu. Kemudian juga ada yakin, hilangnya keyakinan serta tidak mau membenahi akidah yang benar dari orang yang diruqyah itu sendiri. Harusnya kalau dia pernah ke dukun, janji tinggalkan. Kalau punya jimat cepat dibakar, musnahkan. Gitu. Ya, kalau ada hal-hal yang bisa menghalangi malaikat masuk, buang kayak gambar-gambar yang bernyawa. Ya, halau semuanya. Ya. Yang dulunya menampakkan aurat, pakai kain-kain yang bisa menutup aurat. Jadi betul-betul dia harus menopang kepada ruqyah, baru berpengaruh ruqyah itu. Tapi kalau tidak, maka tidak. Selamanya ruqyah itu tidak akan berpengaruh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ada hal yang harus juga diperhatikan pada ruqyah ini. Satu, ingat bahwa ruqyah syariah itu sekuat-kuatnya sebab yang bisa menghilangkan sihir. Ruqyah adalah sekuat-kuatnya sebab yang bisa menghilangkan sihir. Dokter tidak bisa, apalagi apotek cari obat untuk ngilangin jin, nggak bisa. Tanya aja ke apotek, cari apotek, bisa ada resep nggak untuk ngilangin jin? Ya, akan dapat obatnya. Dokter pun nggak bisa, alat secanggih apapun nggak akan bisa deteksi. Ya, satu-satunya perkara yang bisa menghilangkan sihir yang paling kuat sebabnya adalah ruqyah. Yang kedua, ruqyah itu tidak mesti kemudian harus yang meruqyah ustaz, tidak.
Kita bisa meruqyah diri sendiri, suami meruqyah istri, istri meruqyah suami, orang tua meruqyah anak, bisa, semua orang bisa meruqyah. Ya, agama Islam ini mudah, bisa dipelajari. Sudah jelas kok ayat yang dibaca mana. Ya, bahkan kalaupun tidak hafal ayat-ayat ruqyah, seluruh Al-Quran itu ruqyah. Ya, semua Al-Quran, ayat apa saja yang antum baca, antum niatkan kesembuhan, itu sudah jadi ruqyah. Karena Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali obat. Ya, bahkan cukup Al-Fatihah saja bisa jadi ruqyah. Ustaz, saya tidak bisa, nggak hafal Al-Baqarah, Al-Imran, nggak usahlah, Fatihah saja. Ya. Imam Ibnul Qayyim sampai mempraktekkan apabila dia sakit kepala, Imam Ibnul Qayyim itu, maka dia membaca Al-Fatihah 7 kali, kemudian dimasukkan ke air diminum, ya, dan sembuh. Ya. Jadi para ulama betul-betul mempraktekkan ruqyah seperti itu, baca 7 kali, kalau lebih bagus lagi. Ya, dengan tartil tentunya, ya, bukan tergesa-gesa, karena ini untuk pengobatan. Pertama diniatkan karena Allah, gitu ya. Kemudian yang kedua, betul-betul cari kesembuhan alternatif lewat Al-Quran, dan yakini yang menyembuhkan Allah, bukan Al-Quran itu sendiri, bukan bacaannya, Allah yang sembuhkan. Ya, karena syarat orang meruqyah itu pertama harus dari Quran, yang kedua bisa juga dari nama dan sifat Allah, yang ketiga bisa juga dari doa-doa yang diajarkan Rasul, tentu doa-doa yang sahih. Kemudian yang keempat dipahami maknanya, dan yang kelima harus berbahasa Arab. Nih harus tahu nih. Ya, ini syarat-syarat ruqyah. Quran harus bisa dari nama dan sifat Allah, kemudian dari doa-doa yang diajarkan Rasulullah, dipahami maknanya dan bahasa Arab. Ya, begitulah cara ruqyah. Dan itu memang syarat yang disebutkan para ulama. Karena Quran tidak mungkin diterjemahkan, ya. Sekarang kita ini nggak bisa baca Quran, ambil terjemahan, ya. Kemudian meruqyah gitu kan, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, ya anda akan keluar. Ya, harus bahasa Arab, paham maknanya dari Quran, dari Sunnah, gitu. Itu baru mantap ruqyahnya. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.